Semangat pagi di hari Jumat 5 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema yang mengambil dari ungkapan Jawa, ilo-ilo wong tuwa malati. Ilo-ilo berarti sesuatu yang berfungsi melengkapi, pemantas, kepercayaan atau pantangan. Jadi ada berbagai macam pengertian, melengkapi, pemantas, kepercayaan atau pantangan. Wong tua berarti orang tua. Malati berarti membuat kualat atau bisa mendatangkan bencana atau celaka. Ilo-ilo biasanya berupa nasihat dari orang tua. Sekalipun berfungsi sebagai melengkapi dan pemantas, tidak boleh dipahami kalau bisa ya digunakan, dilaksanakan, tetapi kalau tidak bisa dan tidak sanggup yang tidak digunakan, tidak dilaksanakan, tidak bisa begitu. Ilo-ilo tersebut bukan sekedar hiasan dinding yang kalau ada bisa membuat rumah terlihat semakin cantik, semakin pantas. Kalaupun tidak ada, rumah juga tetap bisa ditempati. Bukan. Ilo-ilo adalah bagian rumah yang harus ada. Misalnya atap, pintu, tiang, dan lain sebagainya. Jika sebuah bangunan rumah belum beratap atau belum berpintu, tentulah belum bisa digunakan. Lebih lagi jika ilo-ilo berfungsi sebagai kepercayaan atau pantangan, larangan yang diberikan oleh orang tua. Harus ada dalam perjalanan hidup bagi anak-anaknya. Dalam hal ini ungkapan ilo-ilo wong tua malati memberikan peringatan bahwa setiap anak harusnya mengikuti ilo-ilo dari orang tua. Bagaimanapun orang tua umumnya lebih berpengalaman dan seringkali dapat melihat dalam tanda kutip dari sudut pandang pengalamannya sesuatu yang belum atau tidak dapat dilihat dalam tanda kutip oleh anak-anak muda. Kalaupun dikatakan malati bukan berarti ilo-ilo tersebut digunakan untuk membuat anak, cucu, atau keturunan menjadi celaka atau biar didatangi oleh bencana. Karena orang tua mana sih yang menginginkan anak cucunya celaka atau ditimpa bencana? Semua orang tua tentu menginginkan anaknya baik dan damai sejahtera adanya. Maka dalam hal ini para orang tua pun melalui ungkapan Jawa ilo-ilo malati, ilo-ilo wong tua malati, menerima peringatan, diingatkan agar benar-benar bijaksana ketika memberikan ilo-ilo, ketika memberikan nasihat bagi anak-anaknya. Anggota keluarga Allah, ungkapan ilo-ilo wong tua malati dalam ungkapan Jawa tadi terkait dengan hubungan antar manusia, terutama dalam hubungan kekeluargaan orang tua dengan anak.
tentu lebih dari ilo-ilo wong tuwa. Bangsa Israel pernah menerima ilo-ilo dari Tuhan. Kita akan lebih dahulu memperhatikan leksionari bacaan pertama hari ini. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 9b sampai 15 melanjutkan bacaan leksionari kemarin. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, janganlah kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya, sebab siapapun yang kena pada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin kita diajak merasakan dan menghayati bagaimana Tuhan sebenarnya memperlakukan umat kepunyaannya dengan dikempit kaya wadit, dijuju kaya manuk. Dalam kempitan Tuhan tersebut, umat juga diberi ilo-ilo agar hidupnya selalu baik adanya, agar umat selamat, agar umat tidak menemukan kematian dengan sia-sia. Anggota keluarga Allah, sebenarnya setiap sabda Tuhan adalah ilo-ilo bagi setiap umat yang menerimanya. Hari ini ilo-ilo dari Tuhan diberikan secara khusus terkait dengan tata cara menghadap Tuhan, di mana umat harus menyucikan diri dan benar-benar menjaga kesucian atau kekudusan saat menghadap Tuhan. Proses penyucian diri diwujudkan dalam penyucian dari pengaruh yang berada di luar diri manusia, hingga penyucian dari dalam diri atau dalam tubuh umat itu sendiri. Penyucian dari pengaruh yang berada di luar disimbolkan dengan mencuci pakaian. Sedangkan penyucian dari dalam diri disimbolkan dengan tidak bersetubuh dengan lawan jenis. Memang dari dua simbol ini kita bisa mengambil makna bahwa kita harus sadar ada banyak hal dari luar yang bisa mempengaruhi hidup kita, termasuk pengaruh tidak baik yang membawa kita pada pencemaran dan jauh dari kesucian hidup. Maka kita harus benar-benar bijaksana di dalam menerima, menyaring, menimbang, menerapkan semua pengaruh dalam hidup.
Tetapi pada sisi lain kita juga diingatkan, jangan sampai merasa diri suci. Istilah Jawa, ojo sok semuci suci. Jangan pernah merasa diri paling baik dan paling suci. Merasa sudah selalu berbakti kepada Tuhan dan selalu melakukan perbuatan baik. Merasa diri sudah cukup berbuat baik. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang tanpa salah dan tanpa dosa. Semua manusia sudah terjatuh dalam dosa yang berarti sudah kehilangan kesucian atau kekudusan. Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat batas agar umat tidak memegang dan tidak kena pada kaki Gunung Sinai saat Tuhan datang nanti adalah simbol yang mengingatkan bahwa semua umat telah berdosa dan kehilangan kesucian. Jika umat menjalani hidup dengan asal, tabrak sana, tabrak sini, tidak memakai aturan batasan dari Tuhan, asal saja ditabrak, membuat umat mati. Tidak ada umat manusia yang suci. Hanya Tuhanlah yang suci dan Tuhanlah sumber kesucian sejati. Maka sikap dan hidup yang selalu terarah pada Tuhan sebagai sang sumber kesucian yang akan menolong setiap umat manusia. Anggota keluarga Allah, proses penyucian diri tidak bisa dilakukan dalam sekejap waktu. Proses penyucian diri tidak bisa hanya dilakukan dengan cara, pokoknya aku sudah mencuci pakaianku dan sudah otomatis aku menjadi suci. Tidak bisa begitu. Kalaupun saat Tuhan menampakkan diri kepada umat Israel dinyatakan dalam 3 hari lagi. Bukan berarti setelah 3 hari kemudian sudah otomatis umat menjadi suci. Umat harus menjaga diri supaya tidak memegang tanda batas kesucian yang dibuat oleh Musa karena perintah Tuhan. Umat baru diperkenankan untuk mendaki atau naik ke gunung jika sudah ada bunyi sangkakala panjang. Pada bagian kitab lain kita menerima pengajaran bahwa bunyi sangkakala panjang adalah tanda Tuhan datang pada akhir zaman untuk menghakimi manusia. Itu berarti proses penyucian diri harus dijalani oleh umat di sepanjang kehidupannya. Sepanjang kehidupan manusia di muka bumi, sampai Tuhan datang kedua kali, harus terus-menerus dilakukan proses penyucian diri. Selama proses penyucian diri itulah, manusia harus selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, sang sumber kesucian. Mengarahkan hidup pada Tuhan sumber kesucian berarti umat selalu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan agar menemukan kesucian dan hidup yang sejati. Karena tatkala manusia tidak mengarahkan hidup pada Tuhan, hidup manusia tidak terarah pada sumber kesucian, sudah otomatis umat akan mengalami kematian. Proses penyucian diri terjadi terus-menerus sampai manusia menghadap Tuhan. Tuhan datang kedua kali. Tuhan memberkati dan memampukan setiap anggota keluarga Allah di dalam menjalani hidup sebagai bagian proses penyucian karena selalu terarah kepada Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh diingatkan bahwa ternyata hidup kita, waktu yang disediakan Tuhan adalah menjadi bagian proses penyucian
yang Tuhan berikan menjadi waktu hidup kita, baik penyucian yang kita upayakan dengan membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh tidak baik, ataupun tatkala kita selalu mengarahkan pada Sang Sumber kesucian sejati, yaitu Tuhan sendiri, dan hidup kita selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Sumber kesucian. Pada saatnya ketika sangkakala berbunyi panjang, kita boleh menghadap Tuhan, menemukan damai sejahtera dan kesucian yang diberikan Tuhan, yang selalu kita jaga tidak sia-sia di dalam hidup kita. Kita menanggapi sabda hari ini dengan merasa bahwa kita diberi waktu untuk menghadap Tuhan. Dan mari kita menyanyikan kidung Pasaman Kristen BMGJ 308, Mring Padalemaning Allah, menuju ke rumah Allah. Nang semkando Gusti kagungan to dalem suci papan pangabekti piniji nyawa kula sanget kapang sowan Gusti sesarengan sung panggunggung aneng pamujan mana sumya pring pangeran ke Allah kang mengku kesah kang tansah memuji Gusti manggen ing dalem suci iku tiang rahayu ing ati yang kang tansah kangen alam karo sanyo neng Yehuwa dan wike kangelan ngibadah yen kasatan jroning mlampah rino pancawahing berkah dinten ing dalem suci sestu saklangkung utami timbang papan sanes ing bumi langkung prayogi ngibadah timbang raja ngitiang blundrah wit Yehuwa yeku sesuryo watamenging yang pracaya yang kang tan cacat lampahnya Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini mengingatkan dan menolong kami
bahwa kami diberi waktu untuk menjalani hidup menjadi bagian proses penyucian yang Tuhan berikan, namun juga ada upaya dari kami untuk selalu merasakan penyucian Tuhan, sehingga hidup kami selalu terarah pada karya penyucian yang Tuhan berikan. Sampai saatnya ketika sangkakala berbunyi panjang, kami boleh ditemukan layak menjadi anak-anak Tuhan yang diajak untuk masuk di tempat kudus Tuhan. Bolehlah melalui aktivitas dan kegiatan segala kehidupan yang kami jalani hari ini, kami berada dalam proses penyucian Tuhan. Bahkan di hari-hari selanjutnya, kami tidak hanya menerima ilo-ilo dari Tuhan hari ini, namun sepanjang hari kami selalu hidup yang terarah kepada Tuhan saja. Bahkan tatkala kami anggota keluarga Allah sedang merasakan kelemahan ragawi pun, kami tetap merasakan kami sedang diproses di dalam kesucian, dan kami menemukan damai sejahtera sejati ketika selalu terarah pada penyucian yang Tuhan berikan. Allah kehidupan mampukan juga kami para orang tua mengajak anak-anak kami merasakan, menghayati bagaimana proses penyucian yang Engkau berikan dan selalu terjadi dalam diri dan hidup kami dan anak-anak kami. Engkau berkuasa penuh, Engkau Allah penolong di dalam kehidupan kami. Sekarang kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan dalam bidang apapun. Tuhan berkuasa, Tuhan menopang, menolong, dan Tuhan menjadi sumber kebijaksanaan di dalam perilaku, sikap, dan tingkah hidup semuanya. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Biarlah kasih-Mu tetap menjadi pengayom dan sumber kekuatan kebijaksanaan. Bersama-sama dengan masyarakat membangun hidup menggapai damai sejahtera Tuhan, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Kalau ada bagian dari masyarakat yang hidup merasakan bencana dan dampaknya yang terjadi, biarlah kami tetap merasakan kasih kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan, di mana Tuhan kami yakini tetap mengarahkan hidup kami pada kesucian. Demikian juga para anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan dengan bagian-bagian bencana yang boleh dirasakan menjadi dampak kehidupannya. Gereja-gereja Tuhan yang turut membangun kehidupan untuk semakin menyandarkan hidup, mengarahkan hidup pada pengudusan yang Tuhan berikan, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di bumi pertiwi ini. Kalaupun dalam kehidupan melalui kebijakan, tutur, sikap, dan hidup mereka ada yang tidak berkenan ke hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menghaturkan permohonan hari ini. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan selalu terarah kepada Tuhan, karena kita disadarkan ada ilo-ilo tentang kesucian yang harus kita jalani, di mana kita harus menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik agar kesucian ada. Namun kita sadar kita tidak suci dan kita selalu terarah pada Sang Sumber kesucian hingga sangkakala panjang berbunyi. Kita diperkenankan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, menjadi berkat di dalam setiap anggota keluarga Allah, mengarahkan hidup di dalam kesucian Allah saja. Amin.